Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di masa pandemi ini, jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, materi pada hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran keempat. Sudah siap kalian? Ya, tentu sudah siap. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah diberikan masalah, siswa dapat menjelaskan keberagaman yang ada dari teman-temannya dengan terperinci. Yang kedua, setelah diberikan masalah, siswa dapat menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman dengan terperinci. Tujuan yang ketiga, setelah mendengarkan, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Tujuan yang keempat, setelah mendengarkan, siswa dapat menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian siapkan buku tema 1, bukalah buku halaman 154. Mari kita baca bacaan berikut. Anak-anak, Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Ini adalah Siti dan teman-temannya anak-anak. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, anak-anak, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Apa anak-anak? Apakah kalian akan diam saja? Nah, tentu jangan. Kita harus membantu Bu Mimin seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Lalu, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Boleh. Jika kalian punya uang saku lebih, kalian bisa iuran dengan teman-teman untuk membantu biaya pengobatan anak Bu Mimin. Tetapi, jika kalian belum punya uang saku lebih, kalian bisa membantu dengan tenaga kalian. Caranya? Nah, caranya dengan menjaga kantin Bu Mimin, seperti yang tadi dilakukan Siti dan teman-teman, ya. Baik, coba yang ketiga. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli anak-anak? Boleh. Ketika kita berhadapan dengan pembeli, kita harus melayani dengan baik, melayani dengan ramah, dengan tulus, dan sopan, ya. Nah, anak-anak, jika kalian jadi Siti dan teman-teman,
Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagus. Ya, kalian dapat mempromosikannya. Dapat memberitahukan kepada teman-temanmu bahwa makanan di kantin Bu Mimin itu enak. Makanan di kantin Bu Mimin bersih. Sehingga teman-temanmu yang ada di sekolah dapat membeli makanan yang ada di kantin Bu Mimin. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya tadi anak-anak? Iya, uang penjualan harus kalian simpan dan diberikan kepada Bu Mimin. Itu merupakan salah satu cara kalian untuk berbuat jujur. Iya, jadi anak harus jujur. Yang keenam, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, coba diskusikan, boleh dengan orang tua, boleh dengan temanmu yang ada di sebelahmu. Sikap apa yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Ya, tadi sikap yang kita praktikkan yaitu bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian kita tadi belajar untuk jujur, belajar sopan, ramah kepada orang lain. Nah, sampai sini adakah yang mau bertanya anak-anak? Jika kalian kurang jelas, silahkan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian atau kepada orang tua. Selanjutnya, Bu Maya punya teks di sini. Judulnya apa anak-anak? Iya, sigap membantu sesama. Coba kalian hitung, ada berapa paragraf pada teks berikut? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Coba lagi, paragraf pertama terdapat berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4 kalimat. Paragraf kedua ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak-anak. Betul sekali. Nah, dari teks ini nanti kita akan belajar untuk menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Nah, sebelumnya kita baca dulu bersama-sama. Sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawakan kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan dan menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah,
Itu tadi adalah cerita tentang sigap membantu sesama. Para warga sigap membantu Pak Sami yang kelelahan setelah pulang dari Maluku. Gitu ya anak-anak? Ya. Nah, dari bacaan tadi, mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Jangan lupa kalian siapkan bolpen dan buku tulismu. Sebelumnya, apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Di pembelajaran sebelumnya, kalian tentu sudah mengetahuinya. Ya, gagasan pokok juga sering disebut ide pokok atau pokok pikiran dalam sebuah kalimat. Ciri-cirinya gagasan pokok itu adalah berupa satu kalimat lengkap yang memiliki arti yang jelas dan mengandung topik pembahasan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus untuk mendukung atau memperkuat dari gagasan pokok tersebut. Nah, kita lihat tadi pada paragraf 1 ada berapa kalimat anak-anak? Ada yang masih ingat? Coba diingat-ingat ada berapa tadi? Ya, tadi kalimat pertama. Kita hitung ada berapa kalimat ya? 1, 2, 3, 4. Iya, tadi di paragraf 1 ada 4 kalimat. Kalimat pertama, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kalimat kedua, tiba-tiba terlihat bapak tua yang berjalan pelan. Kalimat ketiga, ia memanggul kardus besar di pundaknya. Kalimat keempat, oh rupanya Pak Sami. Nah, dari keempat kalimat ini di paragraf 1, manakah yang termasuk gagasan pokok? Siapa yang bisa menebaknya? Ayo. Ya betul, gagasan pokok terdapat pada kalimat yang pertama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Nah, untuk kalimat kedua sebagai gagasan pendukung, kalimat ketiga juga kalimat 4 sebagai gagasan pendukung. Kita coba pada paragraf kedua. Tadi ada berapa kalimat ya? Ya, ada 7. Kalimat pertama, Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Kedua, sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ketiga, ia harus menghadiri acara adat di sana. Kalimat keempat, ia menggunakan kapal laut. Kalimat kelima, perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Kalimat keenam, tentu Pak Sami sangat lelah. Kalimat ketujuh, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, anak-anak, dari ketujuh kalimat ini, manakah yang termasuk gagasan pokok? Iya, gagasan pokok ternyata ada di kalimat pertama pada paragraf ini. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh merupakan gagasan pendukung. Nah, silakan pada paragraf ketiga, keempat, kelima, kalian tuliskan di buku tulismu, buku tugasmu. Kalian tulis yang termasuk gagasan pokok kalimat yang mana, gagasan pendukungnya kalimat yang mana. Silahkan kalian tuliskan, boleh dengan bantuan Bapak atau Ibu di rumah, boleh bertanya dengan Bapak Ibu guru kalau kalian masih kurang jelas. Paham anak-anak? Ya. Nah, anak-anak, hari ini ternyata kalian sudah belajar dengan hebat. Tetap rajin belajar meskipun kita sedang belajar jarak jauh. Tetap semangat dan jadilah anak kebanggaan Indonesia. Materi pada esok hari yaitu kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, masih subtema 3, indahnya atas keberagaman.
dan pembelajaran kelima. Ya, anak-anak, jangan lupa untuk selalu rajin berolahraga dan makan makanan bergizi. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.